episode pertama podcast kita, yakni Sasani, Sastra, Andin, Niswa, yang akan mengajak kalian menjelajahi dunia sastra. Betul sekali, sastra dapat berupa puisi, novel, cerpen, esai, dan masih banyak lagi. Dan tentunya memiliki karakteristik dan daya tariknya masing-masing. Nah, kali ini kita akan menyelami salah satu karya monumental sastra Indonesia, yaitu novel Remaja Perawan dalam Cengkraman Militer. Nah, sebelum kita membahas novelnya nih, kita harus tahu dong siapa penulisnya, ya nggak Niswa? Ya, betul sekali. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lebih mengenal penulisnya. Oke, jadi penulis novel yang akan kita bahas kali ini, yakni nama sesungguhnya adalah Pramudia Anantamastur, atau yang kita sering kenal yakni Pramudia Anantatur. Nah, beliau ini lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925. Emang gimana sih sejarah singkat dari beliau ini? Jadi, Pak Pram ini seorang penulis yang terkenal dan disorot sebagai lawan pada era Orde Baru karena novelnya sangat kontroversial, di mana ceritanya mengangkat tema kekerasan seksual yang tabu pada masanya, dan pernah menjadi anggota dari Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1958. Nah, akhirnya Pram pun terpaksa diasingkan ke Pulau Seribu. Wah, sangat menarik ya. Padahal aku masih tahu penulisnya, masih belum isi novelnya. Pastinya, apalagi kalau kamu sudah tahu sinopsisnya. Gokil, seru nih. Jadi gak sabar dengar. Emang bagaimana sih sinopsisnya? Jadi novel ini mengisahkan tahun 1943, yakni Jepang membuat sebuah janji untuk membawa para remaja, termasuk remaja perempuan, ke Tokyo dan Sonanto untuk mendapatkan pendidikan yang akan memberi mereka pengetahuan yang berharga. Tapi tujuan itu tidak pernah tercapai karena para remaja malah diasingkan dan dipaksa menjadi budak seks bagi para serdadu Jepang. Jadi mereka tidak pernah berangkat ke Jepang seperti yang sudah dijanjikan. Bagus nggak sih, Miss? Bagus banget sih kalau itu. Terus apa mereka mencoba melindungi diri? Kok aku jadi penasaran? Pastinya, para perempuan berupaya menjaga kesejahteraan mental mereka dengan sungguh dan penuh keanggunan. Mereka menolak untuk menyerah pada keputusasaan dan terus melangkah dengan keyakinan untuk mempertahankan harga diri, martabat dan jati diri sebagai wanita Indonesia. Walaupun ya tetap kalah karena tak berdaya. Waduh, keren banget mah kalau ini. Coba kamu ceritakan lebih singkat gitu, Din, biar pendengar lebih paham dengan isi novel ini. Boleh. Jadi kesimpulannya, cerita ini menggambarkan betapa sulitnya kehidupan perempuan muda pada zaman penjajahan Jepang. Novel ini menggambarkan tentang kekerasan seksual, eksploitasi, dan penderitaan yang terjadi selama masa perang. Walaupun novel ini bersifat khayalan, tapi menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati hak perempuan dan menentang segala bentuk kekerasan terhadap mereka. Jepang memilih gadis remaja yang masih muda agar mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wah, kalian harus banget sih baca novel ini karena punya keunikan tersendiri. Jadi itulah sedikit pembahasan kita tentang novel ini yang penuh dengan kritik sosial dan pesan moral. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas salah satu karya monumental sastra Indonesia, yakni antologi puisi yang berjudul Celana. Nah, sebelum itu kita harus tahu siapa penulisnya. Bener gitu nggak sih, Din? Ya, betul banget. Mari kita mengenal sedikit tentang penulisnya.
Jadi, Filipus Joko Pinurbo atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Pinurbo merupakan seorang penyair Indonesia kelahiran Sukabumi pada tanggal 11 Mei 1962. Pak Joko Pinurbo ini ialah salah satu penyair kontemporer yang terkenal dengan kemampuan menggabungkan unsur humor, ironi, dan refleksi spiritual dalam setiap puisinya. Oke, lalu isi dari puisi Celana ini apa sih, Nis? Buku Celana ini mengangkat berbagai tema, mulai dari kehidupan sederhana. Oke, wah, boleh diceritain nggak sebenarnya puisi ini membawa makna apa nih? Makna puisi ini yakni relasi antar manusia hingga spiritualitas. Salah satu tema yang menonjol ialah pencarian makna hidup melalui hal-hal kecil yang sering kita remehkan. Keren banget sih, jadi makin gak sabar sama puisi Celana ini ya. Nah, dengan membaca puisi Celana, kita seperti diajak berdialog dengan diri kita sendiri. Misalnya, ketika Pak Joko Pinurbo ini mengangkat tema masa kecil, kita mungkin tiba-tiba teringat akan pengalaman pribadi kita sendiri sampai momen-momen kecil yang pernah kita lalui namun terlupakan di tengah rutinitas hidup. Oke, wah, gitu ya. Oh iya, kira-kira nih inspirasi apa yang dibawa oleh Joko Pinurbo dalam menulis puisi ini? Yang saya tahu sih, inspirasinya berasal dari observasi terhadap fenomena sosial dan nilai-nilai keagamaan. Ia menggunakan objek sehari-hari seperti celana untuk menyampaikan kritik sosial dan refleksi tentang kehidupan. Jadi dari beberapa puisi yang udah kamu baca nih, Nis, ada nggak sih salah satu yang menurut kamu paling berkesan? Ya, pastinya ada dong. Yaitu puisi dengan judul Ibu Kopi. Karena apa? Karena kemampuan penulis menggambarkan kehidupan sehari-hari penjual kopi dengan kedalaman emosional dan sosial, menggunakan kopi sebagai metafora untuk nasib dan kenangan. Puisi ini menyampaikan pesan tentang pengorbanan seorang ibu dan hubungan erat antara kehidupan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, sangat-sangat menarik ya puisi dari judul Celana ini. Pastinya dong. Nah, jadi kalian harus banget baca puisi dari Joko Pinurbo ini karena kan punya keunikan tersendiri ya, Nis. Ya dong, pasti. Nah, jadi terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk pantau podcast kita di episode selanjutnya. Terima kasih.